Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Rangkum Film. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diaktori oleh Jason Statham lagi, yang berjudul The Mechanic, dimana film ini telah dirilis pada tahun 2011 yang lalu. Mungkin kalian sudah pernah nonton film ini atau alur cerita film ini sebelumnya, tapi tidak apa-apa, ditonton kembali aja ya. Karena menurut saya film ini cukup menarik, yaitu film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang akhirnya dia malah membunuh bosnya sendiri. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja tonton rangkuman filmnya. Film ini akan bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Arthur Bishop yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang berdedikasi tinggi dan sangat pemberani. Di awal film, Arthur mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang kartel narkoba paling berkuasa di wilayahnya. Meskipun dikelilingi petugas keamanan yang sangat ketat, tapi Arthur dapat dengan mudah membunuh targetnya tersebut. Dan dia juga tidak meninggalkan jejak sedikit pun sehingga orang-orang mengira bahwa dia mati karena nasibnya sendiri. Lalu setelah membunuh targetnya, Arthur langsung berbaur dengan lingkungan sekitar, sehingga dia bisa mengelabui para petugas keamanan dan pergi dari TKP dengan sangat aman. Selain memperhitungkan bagaimana dia akan membunuh korbannya, dia juga memperhitungkan dengan sangat matang bagaimana dia kembali ke rumah dengan sangat aman. Dan sejauh ini perhitungannya tidak pernah meleset. Setelah berhasil membunuh korbannya, Arthur pun pulang ke rumahnya yang terletak di pinggir danau tengah hutan. Dan di tempat inilah dia menggali tentang targetnya dan menyusun rencana yang sangat sempurna untuk membunuh targetnya tersebut. Kemudian keesokan harinya Arthur pergi menemui sahabatnya sekaligus rekan kerjanya yang bernama Harry. Dan dia adalah orang yang selalu memberi Arthur pekerjaan. You're a goddamn machine. Yeah. Let's go. I got your money. Singkat cerita, Arthur sudah kembali lagi ke rumahnya sambil melihat misi selanjutnya. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat biodata Harry yang akan menjadi target selanjutnya yang akan ia bunuh. Karena takut terjadi kesalahan teknis, akhirnya Arthur pun menelpon pimpinan perusahaan untuk bertemu dengan Arthur, dan setelah pimpinannya mau, akhirnya mereka pun bertemu dan membahas tentang keluh kesah Arthur. Dan ternyata alasan pimpinan untuk meminta Arthur membunuh Harry adalah karena Harry telah membelot dari organisasi dengan menyebarkan informasi tentang perusahaannya ke dunia luar, sehingga menyebabkan jatuhnya korban atas perbuatannya. Pimpinan pun memperlihatkan data keluar masuknya uang yang telah diterima Harry dalam jumlah yang sangat fantastis. Kemudian pimpinan tersebut juga mengatakan kepada Arthur bahwa ia akan memberikan dua pilihan kepada Harry. Apakah ia akan mati dengan damai di tangan Arthur atau mati dengan penuh kesakitan di tangan pembunuh bayaran yang lainnya. Karena Arthur sangat menyayangi Harry, dia memutuskan untuk membunuhnya agar Harry tidak merasakan penderitaan yang panjang. 48 hours. Or we'll proceed without you. Keesokan harinya Arthur langsung menyusun rencana untuk membunuh Harry. Dan pada malam harinya Arthur menelpon Harry yang sedang berada di kantornya waktu itu. Kemudian Arthur menyuruh Harry untuk pergi ke parkiran sendirian dan meyakinkan Harry bahwa ia sedang berada dalam bahaya. Namun betapa terkejutnya Harry ketika melihat Arthur yang akan membunuhnya. Meski sempat ada sedikit drama di antara mereka berdua, Harry benar-benar ikhlas dan siap jika orang yang akan membunuhnya adalah Arthur.
Kemudian Harry mengeluarkan sebuah pistol warisan turun-temurun dari ayahnya, yang kemudian ia berikan kepada Arthur sebagai alat untuk membunuhnya, dan setelah itu pun Arthur membunuhnya. I would rather it was you, Arthur. Hari-hari pun dia lalui dengan rasa bersalah yang menyelimuti dirinya. Dan saat mengunjungi makam sahabatnya itu, Arthur bertemu dengan Stephen, yang tiada lain adalah anak dari Harry. It's a long time. Beberapa hari kemudian, Stephen pergi menemui Arthur untuk meminta pekerjaan. Meski sempat menolak, akhirnya Arthur mengajaknya untuk bekerja bersamanya. Steve. Kemudian misi Stephen pun sudah Arthur putuskan, lalu dia mengajarkan Stephen untuk beradaptasi dengan misi yang akan dijalaninya. Dan setelah itu Arthur mengajak Stephen untuk membeli anjing Chihuahua dan memintanya untuk rutin pergi ke kafe 1 jam sehari. Take the dog to the coffee shop on Riverdale. Order a coffee. Beberapa hari kemudian Stephen pindah ke rumah Arthur karena rumahnya telah disita oleh pihak bank. Dan di sela-sela waktu senggang, Arthur mengajari Stephen untuk menembak di halaman belakang rumahnya. Arthur juga memberikan Stephen sebuah buku tentang bagian dalam tubuh agar dia lebih mengenal bagian tubuh mana yang bisa membuat seseorang cepat mati. Judgment comes from experience, and a lot of that comes from bad judgment. Kemudian Arthur mengajak Stephen untuk pergi membunuh salah satu penjual senjata ilegal sebagai salah satu contoh kecil bagaimana caranya membunuh dengan baik dan benar. Time to take your training to the next level. Dan sesampainya di TKP, mereka berdua berpura-pura menjadi pelanggan, dan Arthur dapat dengan mudah untuk membunuh orang itu tanpa membuat keributan sedikit pun. Arthur juga sudah menyiapkan cara agar orang tersebut terlihat mati karena keinginannya tanpa curiga bahwa ia telah dibunuh. Singkat cerita, akhirnya Arthur memberitahu Stephen tentang target yang akan ia bunuh. Dia adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Dan ternyata orang tersebut merupakan orang yang sering dia temui di kafe tempat dia ngopi bersama anjing kecilnya itu. Kemudian alasan Arthur memberikan misi tersebut kepada Stephen adalah karena targetnya tersebut adalah seorang gay. Alhasil Stephen merupakan sasaran empuk bagi pembunuh bayaran tersebut. Dan dari sanalah akan timbul kesempatan dari sebuah kelengahan untuk membunuhnya. Dan benar saja pembunuh bayaran itu langsung mengajak Stephen untuk pergi bersenang-senang dengan dirinya. Great. That's great, isn't it? Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum berangkat ke pesta, Arthur memberikan sebuah ramuan untuk dituangkan ke dalam minuman target yang akan membuatnya terbunuh dalam waktu 3 menit. Namun di pesta, Stephen tidak menjalankan rencananya tersebut karena ia ingin membunuh targetnya dengan cara yang lebih keren seperti yang telah dilakukan oleh Arthur. Kemudian Stephen pun diajak oleh pembunuh bayaran tersebut untuk bersenang-senang. Lalu Stephen pun mengiyakan ajakan pria itu dan berencana akan membunuhnya di sana. Come on. Get in, I want to show you something. Namun rencana Stephen tidak berjalan selancar apa yang dia pikirkan karena lawannya sangat tangguh dan luar biasa. Meskipun Stephen berhasil membunuhnya, dia juga mendapat balasan yang setimpal dengan luka berat yang diterimanya. Singkat cerita lagi, setelah mendapatkan bayaran dari misi sebelumnya, Arthur mendapatkan kembali sebuah misi untuk membunuh seorang nabi palsu. Meskipun sempat menolak, namun akhirnya Arthur luluh dan bersedia menerima misinya karena bayarannya yang cukup besar. Kemudian Arthur dan Stephen mulai menjalankan misi barunya tersebut. Kali ini Stephen bersikap lebih dewasa dan menuruti semua yang Arthur katakan. Dan Arthur akan berencana untuk menyuntikkan adrenalin dalam jumlah yang besar dan membuatnya mati dalam beberapa menit.
Akan tetapi karena targetnya mengkonsumsi narkoba, bisa dipastikan bahwa adrenalin tidak akan berguna untuk membunuhnya. So, ketamine counteracts adrenaline. This won't work now. Saat targetnya itu sedang nge-fly, mereka pun langsung memasuki ruangan targetnya itu dan memasukkan kamera pengintai ke mulutnya agar ia tidak dapat bernafas, lalu mati saat itu juga. Kemudian mereka langsung bersembunyi setelah mengetahui bahwa targetnya itu telah mati. Sialnya para penjaga menyadari bahwa atasannya telah dibunuh oleh seseorang, dan kekacauan bermula ketika Stephen tidak sengaja menjatuhkan baut dari dalam ventilasi. Dan setelah ada yang menyadari keberadaan mereka, Stephen langsung menembak orang tersebut, dan aksi tembak-menembak pun dimulai. Follow him! Namun karena skill mereka berdua yang terlalu hebat, mereka pun dapat mengalahkan semua anak buah nabi palsu itu dengan begitu mudahnya. Kemudian mereka berdua kabur dari sana dengan cara berpencar dan kabur secara terpisah. Di perjalanan pulang, Arthur secara tidak sengaja melihat orang yang dia kenal, yaitu korban dari pengkhianatan Harry. Kemudian dia pun mengejar orang tersebut dan berhasil menemuinya. Lalu Arthur bertanya kepada orang itu, "Kenapa kau masih hidup? Seharusnya kau sudah mati saat menjalankan misimu." Namun ternyata dialah orang satu-satunya yang bertahan hidup dan dia sendirilah yang menembak rekan-rekannya ketika sedang menjalankan misi. Dan hal tersebut merupakan perintah dari pimpinan mereka untuk menjebak Harry. Agar Arthur bersedia untuk membunuhnya, kemudian pimpinan akan berjanji memalsukan kematiannya agar ia terlepas dari kejaran Arthur. Namun karena Arthur merasa dipermainkan dan kepalang marah, Arthur pun langsung membunuh orang tersebut. Setelah berhasil membunuh bawahan pimpinan, Arthur pun pulang ke rumahnya. Namun baru saja sampai di pelabuhan, dia langsung disergap oleh anak buah pimpinannya sendiri. Namun bukan Arthur Bishop namanya jika dia tidak bisa membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Dan setelah berhasil membunuh orang suruhan si pimpinan, dia langsung menelpon Stephen karena pastinya dia juga sudah dikepung oleh anak buah si pimpinan yang lainnya. Dan dengan arahan Arthur, Stephen dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Singkat cerita, Arthur sudah berada di rumahnya dan mengajak Stephen untuk menyerang balik pimpinan mereka. Dan kemudian dia meminta Stephen untuk mengumpulkan senjata untuk melancarkan aksinya tersebut. Namun sialnya, ketika Stephen sedang mengumpulkan senjata, secara tidak sengaja dia menemukan pistol milik ayahnya. Dan Stephen pun menyimpulkan bahwa Arthurlah yang telah membunuh ayahnya itu. Singkat cerita lagi dan lagi, mereka berangkat menuju rumah bodyguard si pimpinan untuk menanyakan di mana dia berada. Namun karena dia tidak mengatakan lokasi si pimpinan, akhirnya Arthur melakukan sedikit drama hingga akhirnya orang tersebut buka mulut. 300 Copley Plaza! Where he is, I swear! Setelah berhasil mendapatkan lokasi si pimpinan, Arthur pun menjebaknya dan mengatakan bahwa dia sudah berada di dalam gedung tempatnya berdiri sekarang. Sontak saja hal tersebut membuat si pimpinan ketakutan panik dan langsung mengumpulkan anak buahnya untuk melindunginya dari Arthur. Kemudian anak buahnya pun membawa si pimpinan mereka keluar dari gedung itu dan berniat menempatkannya ke tempat yang lebih aman. Namun yang tidak mereka ketahui adalah mengeluarkan pimpinan merupakan tujuan Arthur dari awal dan misi balas dendam pun dimulai. Stephen dan Arthur lalu berpisah dan menuju posnya masing-masing, di mana Arthur menyergap anak buahnya dari belakang, sedangkan Stephen menyergap anak buahnya dari depan. Dan setelah semua pengawalnya habis tak tersisa,
Arthur langsung membawa sebuah mobil sampah dan menghantam mobil si pimpinan dengan mobil tersebut. Kemudian Arthur dan Stephen langsung membunuh si pimpinan saat itu juga. Fuck you. Setelah misi pembalasan dendam selesai, kini tinggallah Stephen yang harus membalaskan dendam ayahnya. Kemudian dia membakar mobil yang sedang dikendarai oleh Arthur ketika sedang mengisi bensin di pom bensin. Alhasil mobil itu meledak hingga Stephen mengira bahwa Arthur sudah mati. Lalu Stephen pun pulang ke rumah Arthur dan melanggar setiap larangan yang Arthur larang di rumahnya. Karena Stephen sudah merasa menang, maka dia tidak mau lagi memenuhi perintah dari Arthur. Kemudian dia memutarkan lagu dan pergi menggunakan mobil kesayangannya Arthur. Dan kesalahan terbesar Stephen adalah dia tidak menghiraukan surat yang ditulis Arthur untuk Stephen yang dia simpan di dalam mobilnya. Yang di dalam surat itu tertulis, "If you are reading this, then you are dead." Yang artinya, jika engkau membaca ini, maka engkau akan mati. Dan benar saja, beberapa saat kemudian dari alat pemutar lagu keluar api yang langsung membakar seluruh rumah Arthur. Dan mobil yang digunakan Stephen langsung meledak saat itu juga. Sementara itu, flashback ke beberapa jam sebelum kematian Arthur, tepatnya di pom bensin mini tadi, terlihat sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa ternyata Arthur sudah keluar dari dalam mobil sebelum Stephen meledakkan mobil tersebut. Dan film pun diakhiri dengan seorang Arthur yang berjalan dengan sangat santainya. Oke, segitu dulu untuk rangkuman film kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Dan untuk kritik dan saran silakan kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.